Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik lagi bersama saya Pak Yuda, guru PKK kalian. Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi sikap dan perilaku kebiasaan. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang keterampilan khusus dan keterampilan dasar dalam berwirausaha. Nah, wirausaha itu harus mempunyai keterampilan. Itu ada dua, keterampilan dasar dan keterampilan khusus. Keterampilan dasar itu ada 4. Yang pertama, memiliki sikap mental dan spiritual yang tinggi. Apa sih sikap mental itu? Nah, kalian itu kan punya mental di dalam diri kalian. Nah, mental itu ada yang lemah, ada yang kuat. Kalau mau berwirausaha, harus kuat mental kalian. Karena kalau misalnya nanti usaha kalian itu kurang laku, yang ada kalian udah pasrah, udah pesimis, ini nggak bakal bertahan, yang ada bakal bangkrut. Itu jangan seperti itu. Makanya harus punya sikap mental yang kuat, harus optimis terus. Walaupun usaha sepi, tetap optimis, cari cara-cara baru dalam mempromosikan produk kalian supaya nanti produk kalian itu laku di pasaran. Nah, samping sikap mental itu ada spiritual. Nah, itu berkaitan dengan Tuhan. Banyakin berdoa. Karena dengan banyak berdoa, usaha kalian juga bakal ada jalannya. Banyakin sabar, ya. Yang kedua, memiliki kepribadian yang unggul. Nah, kenapa sih wirausaha itu harus punya kepribadian yang unggul? Nah, semua orang punya kepribadian, tapi dalam berusaha itu harus punya lebih dan lebih kepribadian yang harus kalian miliki. Karena kalau sikap kalian itu kurang, usaha kalian juga dalam berwirausaha itu juga akan kurang. Makanya harus punya kepribadian yang unggul. Kayak nggak malu, ibaratnya muka tembok. Karena ya dalam promosi itu ya harus banyak teriak-teriak. Kalau emang kalian buka toko, harus banyak promosi, nanti dikatain orang apa sih ya. Kalian harus ya tetap harus semangat ya. Terus yang ketiga, pandai berinisiatif. Apa sih inisiatif itu? Nah, kalian kalau berusaha itu harus punya ide yang lebih baik dari yang lain. Nah, kenapa harus punya ide yang lebih lain? Misalnya dalam usaha makanan, itu banyak kan yang sama, nasi goreng itu sama, tiap orang bisa buat nasi goreng. Tapi kalau kalian punya inisiatif, punya inovasi baru, itu mungkin usaha nasi goreng kalian akan lebih enak, ya kan? Misalnya nasi goreng black pepper, ya kan? Kalau nasi goreng kan biasa standar, ini ada nasi goreng black pepper, nasi goreng Thailand. Kalau emang kalian bisa berinovasi. Nah, terus yang terakhir, dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha. Nah, semua tuh harus ada koordinasinya. Kalau nggak ada koordinasinya, itu semua usaha kalian nggak bakal jalan. Dari mulai plan A sampai plan Z itu harus ada koordinasinya, sehingga itu berkesinambungan dan tepat sasaran. Nah, terus yang kedua, keterampilan khusus setelah keterampilan umum ya. Yang pertama itu ada keterampilan conceptual skill, yaitu melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasarkan konsep yang dibuat. Nah, kalau mau usaha itu harus ada konsepnya, nggak cuma buat usaha. Jadi misalnya konsepnya itu kalian mau buat usaha minuman, ya kalian harus ada konsepnya, nggak cuma asal buat usaha, tapi nanti yang ada nggak bakal laku. Makanya harus ada keterampilan konsep. Dimulai mau usaha apa, misalnya usaha bobanya mau rasa apa, variannya apa. Nah, itu perlu ada namanya konsep, jadi nggak asal main dagang aja. Yang kedua, keterampilan teknis atau technical skill. Itu keterampilan mengelola teknik tertentu dalam mengelola usaha. Nah, makanya kalau kalian mau usaha, nggak cuma punya ide aja, tapi harus ada tekniknya. Jadi kalau misalnya usaha makanan harus bisa masak dulu. Nggak mungkin kalian mau usaha tapi nggak bisa masak. Yang ada
nanti usaha kalian jadi kira main-main, gak ada serius-seriusnya. Yang ketiga, human skill, keterampilan bekerja sama dengan orang lain. Nah, misalnya bawahan dan sesama usahawan. Kenapa nih? Ini yang penting, human skill itu kalian harus bisa berkomunikasi dengan sesama kalian. Apalagi kalau kalian bos, kalian itu harus bisa koordinasi dengan bawahan kalian. Jadi kurangnya apa nanti, ya kan? Misalnya barangnya habis, nah ini harus ditambahkan apa-apa, ya kan? Misalnya rasanya ini udah monoton, nanti bawahan kalian ngasih tahu nih kurangnya ini. Nah, sehingga bisa ada koordinasi yang baik. Nah, dan nggak cuma kalian dengan bawahan, tapi dengan sesama usahawan. Jadi misalnya kalian bisa cari ilmu antara teman usaha, kalau misal usaha kalian kurang, minta kasih tahu solusinya apa, kiat-kiatnya apa biar usaha kalian laku. Nah, ini ada ruang lingkup lapangan kerja kewirausahaan. Ada yang pertama agribisnis. Nah, di era pandemi ini banyak sekali peluang usaha yang kalian bisa lakukan tanpa harus kerja di luar. Contohnya kayak agribisnis, itu pertanian. Sekarang tuh banyak yang mulai usaha pertanian dengan media paralon atau hidropolik. Dia medianya itu paralon, terus pakai gabus, ditanemin di situ, nggak perlu pakai lahan yang luas, cukup dengan paralon, dan hasilnya juga lebih cepat untuk panennya. Yang kedua, lapangan perikanan. Nah, ini juga bisa diusaha di rumah di masa pandemi kayak gini. Kalian bisa buat aquascape, ternak ikan, ternak lele yang paling gampang, ya kan? Jadi ya nggak perlu keluar cari kerja, kalian bisa usaha sendiri. Nah, yang ketiga, lapangan peternakan. Ternak bisa burung, bisa ayam, bisa bebek, dan lain-lain. Nah, itu sekarang juga gampang. Udah ada banyak contoh-contohnya tutorial buat belajar ternak kayak gimana. Itu ada di YouTube banyak banget. Yang ketiga, lapangan perindustrian dan kerajinan. Nah, ini harus punya skill yang lumayan bagus. Kalau misalnya kalian nggak punya skill, ya mau bikin kerajinan patung, kalau nggak punya ya gimana, ya kan? Yang kelima, lapangan pertambangan dan energi. Ini harus benar-benar tahu baru bisa usaha kayak gini. Yang keenam, lapangan perdagangan. Nah, perdagangan itu sekarang lebih mudah karena ada media online, media sosial. Kalian bisa menjualkan dagangannya secara online tanpa harus buka kios. Itu bisa dengan modal yang rendah, modal yang kecil, kalian bisa usaha, ya. Nggak punya modal, bisa kalian jadi dropshipper, ya kan? Jadi nggak perlu takut nggak punya modal, tapi kalau ada kemauan pasti ada jalan. Yang ketujuh, lapangan pemberi jasa. Nah, ini lagi pandemi kayak gini nih, ini bagus banget usaha untuk pemberi jasa. Kalau kita lihat kan yang perusahaan-perusahaan besar kayak Gojek, Grab, kayak itu kan jasa, ya kan? Kita kalau mau usaha yang kecilnya bisa jasa titip, ya kan? Sekarang kan orang banyak yang nggak bisa keluar tapi pengen ini pengen itu, ya kan? Nah, kalian mumpung masih sehat bisa membuat usaha jasa titip. Jadi dengan kalian membelanjakan terus kasih ke orang yang memesan, kalian juga untung kan? Nah, ada karakteristik wirausahaan yang harus dimiliki. Nah, ini adalah ciri khusus yang dimiliki seorang wirausahaan. Terus membedakannya itu ada yang pertama, disiplin. Apa sih disiplin? Nah, disiplin itu usaha untuk mengatur atau mengontrol kelakuan seorang untuk mencapai tujuan dengan adanya bentuk kelakuan yang harus dicapai, dilarang atau diteruskan. Nah, ini yang pertama kali. Kalau kalian mau usaha, itu modalnya itu disiplin. Kalau kalian nggak ada disiplinnya sama sekali, yang ada usaha kalian bakal gulung tikar. Karena ya mulai buka usaha sampai tutup itu perlu ada namanya kedisiplinan. Orang sukses semua itu disiplin, nggak ada yang nggak disiplin. Makanya ini modal pertama kalian dalam membuat usaha itu yaitu disiplin. Yang kedua, komitmen tinggi. Nah, komitmen tinggi itu berarti fokus pikiran diarahkan kepada tugas dan usahanya dengan
selalu berupaya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Nah, seorang pengusaha yang mempunyai komitmen tinggi adalah orang yang menaati dan memenuhi janjinya untuk memajukan usaha bisnisnya sampai berhasil, sekaligus mempertahankan dan menciptakan kepercayaan dari orang lain, baik konsumen maupun mitranya. Nah, makanya kalian kalau nggak punya komitmen dalam memulai usaha, orang nggak bakal percaya sama kalian. Yang ada kalian ngomong A, tiba-tiba B, yang ada kecewa, nanti konsumen nggak bakal mau beli produk kalian lagi. Nah, yang ketiga itu jujur. Nah, modal utama selain disiplin dan komitmen itu jujur. Orang lebih suka kalian jujur apa ada daripada terlalu mengada-ngada, ya kan? Nah, jujur itu artinya mampu dan mau untuk mengatakan sesuai bagaimana adanya. Kalau misalnya produk kalian ada kurangnya, ya bilang produk saya ada kurangnya, ya kan? Karena semua produk ada kelebihan dan kekurangan. Jangan ditampilkan kelebihannya, tapi harus ada kekurangannya juga, karena supaya orang bisa percaya dengan apa yang kalian jual. Nah, kejujuran ini disamakan dengan amanah. Nah, amanah bila dipercaya tidak berkhianat, kalau berkata selalu benar, dan bila berjanji selalu ditepati. Nah, kayak Nabi kita itu mengajarkan untuk sifat jujur, ya kan? Nabi itu dari kecil itu berdagang. Dia terkenal dengan sifat jujurnya, makanya kalau barangnya jelek dia bilang jelek, kalau barangnya bagus dia bilang bagus. Nah, yang terakhir itu kreatif dan inovatif. Nah, secara umum kreatif itu dapat diartikan untuk membuat kombinasi baru atau produk baru. Dapat juga diartikan sebagai kemampuan seorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Nah, berdasarkan penelitian, kreativitas dapat didefinisikan menjadi 3. Kreativitas yang berbeda yaitu menciptakan, memodifikasi sesuatu, dan mengkombinasikan. Nah, ada inovatif dalam berusaha berarti suatu proses untuk mengubah peluang usaha menjadi gagasan baru yang dapat berpenghasilan uang. Inovatif merupakan suatu terobosan baru yang tercipta karena adanya kreativitas yang tinggi. Nah, sekarang lagi booming tuh apa sih? Minuman boba, ya kan? Sekarang kalau kalian jual itu boba biasa rasanya gitu-gitu aja. Kalau sekarang udah banyak variasinya, udah banyak inovasinya, ya kan? Kalau dulu bobanya rasa itu, sekarang bisa ada rasa klepon, ya kan? Ada rasa gula aren, nah ada Tokyo. Nah, itu karena ada inovasi. Jadi konsumen itu nggak bosan dengan memakan produk yang kalian buat. Nah, sekian presentasi dari Bapak. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa chat di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.